Terima kasih udah klik channel kami. Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum. Halo Ma, apa kabar? Kami mau cerita ya Ma, tentang Rusmawati. Dia perempuan desa, ibu rumah tangga biasa yang dikader oleh satu organisasi perempuan namanya Hapsari, Himpunan Serikat Perempuan Indonesia. Si Rus ini dapat penugasan dari ketua, magang ke Jakarta. Waktu itu dia baru punya anak satu, umurnya baru 2 tahun. Nah, dapat tugas magang 1 bulan meninggalkan anaknya ke Jakarta. Dia tinggal di satu desa di salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Untuk menjalankan tugas itu berat kali tantangannya, Mak. Bayangkanlah ya, mama-mama di kampung tiba-tiba dapat tugas meninggalkan anaknya yang baru 2 tahun. Selain soal izin suami, ada lagi soal persetujuan mertua. Anggaplah suami ngasih izin. Kalau mertua nggak setuju, kawan ini tinggalnya di rumah mertua pula. Juga yang paling berat soal anak. Gimana caranya supaya anak yang baru 2 tahun itu bisa aman ditinggal. Apalagi kalau anak kita punya kebiasaan ngempeng. Tahu kan Mak? Ngempeng waktu tidur, yang megangin tangan mamanya lah, yang masuk ke tiak mamanya lah, macem lah itu. Ada kan anak-anak yang kalau nggak ngempeng nggak bisa tidur, ya kan? Jadi waktu itu perasaan si Rus campur aduk lah Mak. Ada rasa bangga, ada rasa gembira, tapi juga cemas. Dia gembira karena bayangannya waktu itu Jakarta, gitu kan? Untuk seorang perempuan desa, ibu muda di desa, tiba-tiba diberangkatkan ke Jakarta oleh organisasi, gratis gitu ya, dibiayai oleh organisasi, itu kan prestasi luar biasa gitu kan. Nggak kebayang bisa berangkat ke Jakarta, kan gitu. Wah, belajar di Jakarta, di organisasi perempuan yang besar pula. Nanti di Jakarta bisa nengok ibu kota negara, nengok Monas gitu kan. Pokoknya seneng lah. Satu sisi si Rus ini seneng kali dia kan, tapi ada perasaan cemas juga. Kok aku pula lah yang ditunjuk ketua? Itulah satu sisi pikirannya. Aku kan masih punya anak kecil baru 2 tahun. Lama pula tuh 1 bulan. Hajab lah ini. Kayak gitulah berkecamuk dalam hati si Rus itu, Mak. Semua perasaan yang berkecamuk itu disampaikannya lah sama ketua yang ngasih tugas belajar ke Jakarta. Dikasih pertimbangan lah dia sama si ketua bahwa magang ini adalah kesempatan yang bagus untuk dia, juga untuk cita-cita mereka membangun organisasi perempuan di masa depan, menambah pengetahuan, memperluas jaringan, dan lagi pula kesempatan yang sama seperti ini jarang loh terulang 2 kali, kata si ketua lagi. Iya juga, pikir si Rus ya kan. Dengan perasaan yang berkecamuk itu, Rus akhirnya memutuskan bismillah siap berangkat magang ke Jakarta. Dia hanya dikasih waktu 1 minggu Mak untuk mempersiapkan diri. Tugas berat yang harus dilakukan Rus adalah 1, minta izin sama suami. Harus dapat izin dari suaminya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ngasih pengertian sama mertuanya. Masih tinggal sama mertua pula dia Mak. Kebayangkan rumitnya zaman itu. Ya kalau sekarang kan perempuan berorganisasi kelihatannya kayak udah biasa gitu kan. Tapi dulu, ini 98 ini Mak peristiwanya. Cerita ini cerita tahun 98. Tapi yang paling mengganggu adalah kebiasaan anaknya. Nah, anak si Rus ini Mak, kalau malam dia nggak bisa tidur kalau nggak ngempeng. Ngempengnya itu megang rambut mamanya, rambut si Rus. Jadi biasanya tangannya megang rambut dan menggulung-gulungkan rambut itu di tangannya. Baru bisa tidur anaknya. Kalau nggak ngempeng dia nggak bisa tidur. Ini yang paling sulit bagi Rus waktu itu, mengatasi masalah ini.
Informasi tentang tugas magang itu akhirnya disampaikanlah sama Rus pelan-pelan ke suaminya. Dan ketika suaminya tahu bahwa istrinya dapat tugas itu sebulan pula, komentarnya adalah, "Kok harus kamu? Apa nggak ada orang lain lagi yang bisa berangkat selama 1 bulan? Biasanya kan kalian kalau bikin kegiatan pendidikan paling lama 3 harinya. Dan deket-deket sininya kalian bikin tempatnya. Kenapa sekarang harus ke Jakarta? Lagian kita punya anak kecil loh, masih kecil, masih 2 tahun, mau puasa lagi." Memang suaminya nggak langsung bilang nggak usah, nggak langsung bilang gitu. Tapi panjang kali komentarnya kan. Kode itu kan, Mak. Taulah kita maksud suaminya, ya kan? Dengan 1 kalimat dia mau bilang nggak usah pigilah, kan gitu. Rus tahu kemana arah pembicaraan suaminya. Rus juga tahu bahwa ada satu sisi dominan dalam diri suaminya yang muncul, cemburu. Menurut Rus begitu. Ya, namanya laki-laki kan, Mak, suami. Budaya atau cara berpikir patriarki sangat dominan. Patriarki itu kan memposisikan suamilah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi dialah yang harus pintar, harus belajar, gitu kan. Kalaupun dia nggak pintar, maka istrinya nggak boleh lebih pintar dari dia. Gitu kan, Mak? Sederhana aja logika berpikir suaminya itu. Patriarki memang mendidik para laki-laki, para suami seperti itu, iya kan? Rose tersenyum. Pelan-pelan dia jelaskan bahwa berangkat magang itu penugasan. Mana pula bisa ditolak. Minta orang lain yang pergi gitu, yang nggak bisa, namanya tugas, perintah gitu loh. Terus kalau sebulan lamanya, si Rose menjelaskan bahwa memang magang untuk calon pemimpin di organisasi kami paling pendek waktunya sebulan, Mas. Karena banyak yang harus dipelajari. Itu karena selama ini aku kan belum pintar kali, Mas. Aku memang masih harus banyak belajar. Nanti kalau aku pintar, kan untuk aku juga. Untuk anak-anak kita nanti. Untuk masa depan kita bersama. Yakinlah, Mas, aku gak akan lupa sama Mas dan anak kita. Kalau nanti Mas rindu sama aku, Mas nelpon aja. Bisa numpang nelpon dari kantor organisasi. Kayak gitu, Mas, kesepakatan kami. Gitulah Rose menjelaskan dengan sabar dan hati-hati sama suaminya. Suami kawan itu masih nyari-nyari alasan, Mak. Biar si Rose menolak pergi magang ke Jakarta. Tapi kan anak kita masih kecil. Dan kalau tidur kan harus kamu yang ngeloni sambil megang-megang rambutmu. Kayak mana itu coba? Kalau itu betul, Rus gak bisa cakap, Mak. Tapi bukan kader organisasi namanya kalau gak punya solusi. Kalau itu bisa kuatasi, Mas, jawab Rus dengan mantap. Yang penting Mas setuju, Mas mendukung keberangkatanku. Padahal kan, Mak, Rus belum punya solusi. Tapi dia gak mau gara-gara itu suaminya keberatan dia pergi. Giliran memikirkan anak, Rus gak kuat. Nangis dia, Mak, sedih kali. Sambil menidurkan anaknya, dipandanginya jari jemari si kecil yang mungil. Dan jari jemari itu melilit kuat dan indah di rambutnya yang panjang melewati pantatnya. Hati dan pikiran Rus makin berkecamuk. Dan sepintas tersirat untuk menyerah. Udahlah, aku gak maulah magang. Kayak gitulah, Mak, rumitnya perjuangan seorang perempuan, ibu muda, hanya untuk bisa belajar, dapat pengetahuan melalui kesempatan magang. Negosiasinya panjang, Mak. Selesai di suami, masalah anak lagi. Nanti kalau beres soal anak, masih ada lagi soal lain, Mak. Izin mertua. Setidaknya mertua gak keberatan, itulah. Hingga selamat dari kunjingan tetangga. Ajab lah pokoknya, Mak. Gak gampang perjuangan seorang perempuan berorganisasi untuk maju, untuk berkontribusi di negeri ini. Si Rose terus berpikir keras, kayak mana caranya
biar anaknya bisa ditinggal mengikuti pendidikan magang selama 1 bulan penuh di Jakarta tanpa terjadi huru-hara. Tiba-tiba si Ros dapat ide cerdas. Meskipun nanti dia pergi ke Jakarta, rambutnya tetap bisa dipegang-pegang sama si anak. Kayak mana itu, Mak? Coba. Ternyata Ros memotong rambutnya yang panjangnya melewati pantatnya itu, Mak. Panjang kali pula rambut dia itu kan. Meskipun ada perasaan gak rela untuk potong rambut, karena seumur hidupnya rambutnya selalu panjang, dan jadi kebanggaan suaminya waktu itu. Suaminya itu dulu jatuh cinta sama si Ros ini karena rambut panjangnya itu. Jadi istimewa rambut dia ini. Tapi demi anak dan demi cita-cita, rambut kesayangannya itu dipotongkan oleh suaminya kira-kira 30 cm panjangnya. Terus kan, Mak, rambut itu diikatlah rapi gitu kan. Dan malam harinya dicobakan sama si Ros. Dicobakanlah rambut itu dipakai untuk menidurkan anaknya. Mula-mula kan, Mak, anaknya jengkel. Dia tahu itu rambut, ya, tapi dia tahu itu nggak asli gitu, nggak dari kepala mamanya. Jadi anaknya nangis-nangis, Mak. Awalnya gitu, nangis-nangis dia merajuk. Kayak nggak nyaman sama rambut mamanya yang jadi pendek gitu kan jadinya cuma 30 cm. Tapi nggak lama kemudian si anak baik budi itu bisa tidur lelap dengan memegang potongan rambut mamanya. Alhamdulillah. Ikut lega saya, Mak, ikut lega dengernya. Masalah anak selesai. Mertua nanti urusan suaminya. Gitulah dalam pikirannya si Ros, ya kan, Mak? Dia pun bersiap-siap untuk berangkat magang ke Jakarta. 2 hari sebelum berangkat, siap-siaplah si Ros packing. Bawa baju kan, baju-baju di packing, masuklah ke ranselnya. Tapi begitu semua pakaian yang mau dibawa masuk dalam ransel, astaga, Mak, jebol pula lah ranselnya. 2 hari lagi mau berangkat, jebol ranselnya. Dan dia nggak punya cadangan ransel lain gitu. Aduh, sibuklah si Ros cari pinjaman ransel sama tetangga kiri kanan. Tapi dapet, pakai ransel pinjaman itulah si Ros berangkat ke Jakarta naik bis ALS bersama seorang kawan satu organisasi, Hera namanya. Naik bis, Mak, cobalah, berat kali. Berat kali penderitaan kader-kader perempuan dari organisasi Hapsari waktu itu. Pergi magang ke Jakarta bukan naik pesawat, Mak, kayak sekarang. Naik pesawat sih enak, nyaman, ya kan? Ini naik bis, Mak, naik ALS itu 2 hari 2 malam dari Medan ini, baru sampai Jakarta. 2 hari 2 malam. Jadi kebayangkan, Mak, kayak mana pengkaderan yang dilakukan organisasi perempuan desa waktu itu, Hapsari itu, untuk para perempuan di desa-desa di mana Hapsari melakukan pengorganisasian. Perempuan-perempuan desa yang melewati proses pendidikan kaderisasi sepanjang tahun 98 sampai ke 2000-an waktu itu, hampir semuanya berhasil, Mak. Si Ros sendiri saat ini jadi pendamping desa dia. Jadi tenaga ahli di bawah Kementerian Desa. Dan sebelumnya di tingkat desa, Ros sudah menduduki posisi kepemimpinan formal di desanya. Jadi pendidikan kader yang dia ikuti memang nggak pernah sia-sia. Proses memang tidak akan mengkhianati hasil. Gimana pendapat Anda, Mak? Kayaknya kalau nggak berorganisasi rasanya sulit bagi perempuan untuk berkembang, ya kan, Mak? Kalau nggak cerdas menyiasati urusan keluarga, perempuan bakalan terkurung terus dalam penjara rumah tangga. Setuju nggak, Mak, dengan kesimpulan itu? Kasih komentar ya, Mak, kami mau dengar.
Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.